Udah nyaris 3 jam aku nungguin Tristan, tapi dia gak datang juga. Aneh banget. Padahal harusnya Tristan masuk kerja dan dia pasti datang sini. Aku harus terus ngawasin Prita. Mbak. Ini saya udah selesai semuanya. Jadi ini kembaliannya kamu keep aja ya? Baik Kak, terima kasih. Maaf Kak, pesanan makanannya masih banyak. Kok nggak dimakan Kak? Atau mau di take away aja? Boleh. Tapi kayaknya nggak saya bawa. Jadi kamu kasih orang lain aja ya? Baik Kak. Bentar deh. Saya perhatiin dari tadi kayak kamu tegang banget ya? Maaf. Apa kamu takut di sini ada perang dunia? Maaf Kak, kalau bikin Kakak nggak nyaman. It's okay. Kamu nggak usah takut dan khawatir. Lagian saya di sini juga nggak bakal cari ribut kok. Apalagi nggak selevel sama saya. Jadi buat apa saya buang tenaga? Amara, udah Kak, jangan emosi. Let me go. Tapi Kak jangan bikin ribut di kedai Kak. Kak Tristan nggak suka. Aku juga pasti kena marah. Dengar ya, saya tahu tadi itu Prita ngomong buat siapa. Dan saya nggak suka sama caranya dia. Tunggu! Kenapa lagi? Saya tahu, yang tadi kamu maksud itu saya kan? Ya terus kenapa? Kamu nggak terima? Kamu kan emang nggak selevel sama saya. Karena kamu cuma haluan jadi tunangan Tristan. Sedangkan saya, emang bener, calon mantan istrinya Tristan. Apa yang bisa dibanggain dari seorang mantan? Tristan sudah melupakan kamu dan bahkan dia udah nggak pernah anggap kamu ada lagi. Harusnya kamu sadar diri. Harusnya kamu nggak perlu muncul lagi di hidupnya Tristan. Oke, kita lihat aja nanti. Siapa yang bakal bertahan? Saya atau kamu yang cuma bisanya halu? Ini warning buat kamu ya. Asal kamu tahu ya, Prita. Saya udah berjuang buat dapetin Tristan. Dan saya udah ngorbanin banyak hal untuk dapetin dia. Dan saya yakin, Tristan pasti akan jadi milik saya. Dibandingkan kamu, yang hanya mantan dan gak pernah dianggap sama Tristan. Satu lagi, yang harus kamu ingat, jangan pernah kamu ngomong kalau saya itu halu. Harusnya kamu ngaca loh. Tristan gak pernah nganggap kamu ada, Prita. Karena kamu hanya mantan yang buruk buat dia. Dan harusnya, kamu gak perlu halu. Dan jangan pernah merasa kalau kamu itu masih ada di hatinya Tristan.
apapun pembicaraan Oma dan Tante Lisa nanti, itu nggak menimbulkan masalah baru. Bagaimanapun juga Tante Lisa adalah orang tua dari Putri. Orang yang saya sayangi, Oma. Kenapa kamu negatif thinking begitu sama Oma? Oma hanya memenuhi ajakan mamahnya Putri untuk ketemuan. Ya, masalah yang akan dibahas ya kembali tergantung dari mamahnya Putri. Seperti apa dia sikapnya terhadap Oma. Satu hal lagi, Oma. Saya minta tolong, Oma jangan sama sekali ngebahas soal Oma yang ingin memisahkan kita berdua ke hadap Tante Lisa. Karena saya bilangnya sama Oma sekali lagi, apapun yang terjadi, saya nggak akan pisah dari Putri. Gue jadi ikutan gelisah nih. Gara-gara Tante Lisa tuh mau ketemuan sama omanya Pangeran. Bukan lu doang, Tak. Gue juga. Kita semua kan tahu sifatnya Oma kayak gimana. Yang jadi kekhawatiran gue sekarang tuh adalah gue takutnya nanti Tante Lisa itu dimanfaatin sama Oma buat nyakitin Putri. Ya, atau setidaknya buat misahin Putri sama Pangeran lah. Bener-bener. Ya. Pak, kenapa senyum-senyum? Saya jadi kepikiran sesuatu nih. Apa, Pak? Gimana kalau saya pindah haluan? Hah? Bentar, maksudnya gimana, Pak? Gimana kalau saya jadi papanya Putri? Saya masih nggak paham, Pak. Gini loh, Pak Regar. Maksud saya, emang Pak Regar masih mau bersaing sama Om Raymond? Kayak dulu lagi. Demi dapetin Bu Nawang gitu? Ya enggak lah, Gio. Masa saya begitu? Saya tuh udah move on dari my ex future wife alias Bu Nawang. Saya juga udah males ngejar-ngejar Bu Cinta. Kagak direspon-respon. Makanya sekarang saya kepikiran pengen jadi papanya Putri dengan deketin Bu Lisa. Bu Lisa tuh cantik loh walaupun judes. Cici, bentar. Ini gue nggak salah denger apa. Iya, makanya gue juga denger. Pak Regar sebenarnya maunya sama siapa? Bu Nawang, Bu Cinta, atau Bu Lisa, atau siapa lagi nanti? Bu Lisanya datang tuh. Good evening Bu Lisa. Apaan sih? Cuman mau second doang ya. Bu Lisa, pokoknya Bu Lisa jangan gentar menghadapi omanya Pangeran, Bu Soraya, oke? Saya tahu Bu Lisa pasti akan membela Putri mati-matian. Saya juga demikian, karena Putri udah saya anggap sebagai anak saya sendiri gitu. Pak Regar, ngobrolnya nanti lagi ya, soalnya aku mau nganterin Mama ketemu sama Oma sekarang. Oke, silakan. Mi, hei, duduk dulu. Bisa nggak sih kamu tenang? Mimi tuh nggak bisa tenang, Pi. Mimi mikirin Putri. Pipi tahu sendiri kan, Pipi kenal banget Lisa gimana. Kalau Lisa sampai emosi di depan Oma Pangeran, dampaknya itu kan ke Putri sama Pangeran. Dan Mimi nggak sanggup ngelihat Putri itu bentar-bentar sedih, Pi. Pokoknya Mimi harus ke kantor Pangeran, Pi. Mimi janji ya, tapi ya. Iya, ayo. Sebenarnya aku nggak enak kalau harus menyusul kantornya Pangeran. Tapi lebih baik aku nemenin Nawang daripada dia pergi ke sana diam-diam. Tinggalkan kami berdua.
Bagaimana saya bisa bicara luasa dengan Ibu Lisa kalau kalian tetap ada di sini? Putri, Pangeran, kalian bisa keluar sekarang. Aku akan tinggalin Oma untuk ngobrol berdua sama Mama di sini. Tapi aku minta tolong ya Oma. Tolong jangan menekan Mama saya. Pak bangun, Pak! Pak! Kaki sakit, Pak! Gak usah tegang begitu. Santai saja. Atau saya minta ke OB saya untuk dibuatkan teh? Enggak perlu. Pangeran bilang kalau kamu kesini itu karena mau minta maaf sama saya. Apa itu betul? Ya, betul sekali. Saya datang ke sini bertemu sama Ibu Soraya karena saya mau minta maaf atas semua perbuatan saya di masa lalu terhadap Bu Soraya. Saya heran sama kamu. Kok bisa ya wanita searogan kamu mau merendah seperti ini? Tahan emosi kamu, Lisa. Semua ini demi Putri. Kamu harus sabar demi Putri. Kalau kamu memang betul-betul tulus mau minta maaf, harusnya kamu mau bersimpuh di depan saya. Mungkin akan saya pertimbangkan untuk memaafkan kamu dan menerima Putri, juga merestui hubungan mereka.